Ya, pada kali ini kita masuk ke semester antara ya untuk perkuliahan pengujian keamanan informasi. Pada pengujian keamanan informasi kali ini ada saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kalian harus tahu dulu dasar-dasarnya ya. Yang berikutnya nanti kalian akan belajar bagaimana cara ya menguji sistem yang akan yang menguji sistem yang nanti akan kita cari celahnya gitu ya. Jadi sebetulnya kita ngebangun dulu ya, dasarnya itu kita ngebangun dulu sebuah sistem ya, baik nanti sistem servernya ya, atau sistem aplikasinya, baru kita lakukan pengujian ya. Jadi stepnya begitu, ada ngebangun terus diuji ya. Jadi harusnya di sini ada dibagi dua tim ya, dua sisi, tim membangun dan tim pengujian. Tapi karena mata kuliahnya khusus untuk pengujian, jadi saya gabung. Jadi nggak ada tim developer, tapi langsung tim pengujian. Jadi developer dan pengujian itu disatukan. Oke, kita mulai perkuliahan dulu. Dasar-dasarnya, jadi outline ya. Pertama di sini ada pendahuluan ya, pendahuluan itu dasar-dasar ya. Yang berikutnya nanti ada ancaman keamanan pada sistem berbasis komputer. Nah, ancamannya nanti ada social engineering, ada keamanan fisik, ada security hole pada sistem operasi dan service, serangan pada jaringan, DOS attack, serangan via aplikasi berbasis web, trojan, backdown, rootkit, keylogger, virus, worm, anatomy of hacking ya. Terus berikutnya, di ending ini ada hardening ya. Di hardening ini setelah, jadi tadi kelanjutan yang tadi saya bilang bahwa tadi setelah membangun, menguji, terus baru hardening. Sebetulnya hardening itu bukan tugas kita. Hardening itu tugasnya nanti para developer tadi yang ngebangun tadi. Tugas kita tetap hanya menguji saja, atau hanya menyerang saja, tanda kutip hanya menyerang saja. Tugas hardening sebenarnya ditugaskan lagi ke tim developer ya. Tapi di sini kita juga harus tahu ya, kita bisa masuk ke sistem atau kita bisa menguji suatu sistem, kita juga harus bisa melindungi sistem tersebut ya. Jadi gitu ya, hardening ini melindungi sistem yang tadi kita sudah temukan celahnya. Oke, jadi nggak mungkin kita bisa hardening kalau kita tidak bisa menguji. Jadi kita harus bisa menguji dulu, baru bisa hardening sistemnya gitu. Jadi hardening itu basicnya dari sistem tersebut ada celah, baru bisa di hardening, baru kita menemukan hardeningnya. Oke, hardening di sini ada sistem security police ya. Nanti ini penjelasannya tentang ini nanti saya akan sebutkan aja dulu. Hardening sistem kriptografi, hardening sistem firewall, hardening IDS introduction detect system, hardening system backup, hardening system auditing system, hardening sistem digital forensik dan penanganan pasca insiden, cyber law, dan masa depan keamanan. Oke, jadi di tugas pertamanya nanti kalian saya suruh untuk mencari tahu ya cyber law-nya. Cyber law-nya ini berarti undang-undang mengenai keamanan sistem informasi ya, atau keamanan sistem berbasis komputer. Nah, cari undang-undangnya. Jadi patokan kita di undang-undang yang dibuat di negara kita gitu. Jadi kalian bisa tahu nanti ketika melakukan proses keamanan, proses pengujian maksud saya, kalian tidak melanggar dari undang-undang yang ada di negara kita gitu. Jadi nggak asal mentesting ya sistem atau mentester, kita sebagai tester tidak sembarangan untuk melakukan testing, harus mengacu pada undang-undang yang ada di negara kita. Oke, lanjut. Jadi pendahuluan yang pertama, revolusi sistem informasi komputer, risasi, networking, sentralisasi, dan aspek keamanan. Ya, jadi kenapa ada sebuah keamanan sistem informasi? Karena sekarang sistemnya sudah terkomputerisasi. Ya, dulu sebelum era komputer masih zamannya mungkin manual ya, bisa dari tulisan atau mesin tik, itu tidak perlu ada sistem keamanan ya.
sistem keamanan berbasis komputer, mungkin keamanannya dari segi SOP-nya saja, tapi ketika sudah terkomputerisasi, nah sudah semakin banyak celah, semakin terhubung ya. Jadi pasti kalau komputerisasi itu udah pasti terhubung, ternetworking ya, dan tersentralisasi. Nah, maka aspek keamanan akan lebih rentan gitu dibandingkan komputer yang standalone atau dulu yang manual masih standalone. Ya, kalau sudah terkomputerisasi sudah pasti ternetworking ya, sudah pasti terhubung, sudah pasti tersentralisasi, dan sudah pasti celah keamanannya semakin banyak. Oke. Jadi itu dasarnya kenapa dibutuhkan keamanan komputer, karena sekarang sudah sistemnya ternetworking, tersentralisasi, dan pasti terkomputerisasi. Nah, ini mengapa perlu aman ya, sulitnya meyakinkan manajemen. Nah, jadi nanti ketika kalian bekerja, kita pasti sering bersinggungan dengan yang namanya pihak manajemen ya. Orang IT selalu bersinggungan sama pihak manajemen. Nah, ini yang perlu kita sinkronkan antara IT ya, sistem yang kita bangun, sistem IT yang kita bangun, dengan pihak manajemen dari sebuah perusahaan tersebut ya. Biasanya orang manajemen tersebut ya, orang-orang di ranah manajemen atau di divisi manajemen itu tidak yakin ya, tidak percaya akan sistem IT yang sudah kita bangun. Nah, karena tadi aspek mereka paranoid ya akan sistem IT yang sudah kita bangun, apakah sistem IT-nya sudah aman atau belum. Nah, ini yang perlu kita yakinkan kepada pihak manajemen bahwa sistem yang kita bangun ini sudah aman ya. Ya, dengan cara kita memberikan edukasi, memberikan masukan-masukan kepada pihak manajemen dengan bahasa yang mereka pahami, jangan bahasa IT yang mereka tidak pahami. Ya, nanti itu tekniknya nanti kita akan bahas khusus ya, bagaimana cara meyakinkan manajemen tentang keamanan sistem IT yang sudah kita bangun. Oke, berikutnya lagi ada motif-motif serangan pada sistem komputer. Nah, ini nanti juga banyak sekali motif-motif serangan pada sistem komputer ya. Mungkin salah satunya ya bisa sakit hati ya, bisa sakit hati. Jadi jangan menyepelekan nih kalau ada karyawan atau employee di perusahaan kita bekerja gitu sakit hati sama divisi kita atau sakit hati sama personalnya kita. Nah, itu bisa jadi motif serangan terhadap sistem yang kita bangun, sistem IT yang kita bangun, atau sistem komputer yang kita bangun. Ya, banyak sebenarnya motifnya, ada macam-macam ya. Kalau misalnya kita berbicara di lingkup sebuah perusahaan, yang pertama mungkin bisa jadi motifnya itu jabatan karir ya. Karena ingin karirnya naik ya, motifnya karirnya naik, nah dia bisa memanipulasi data. Nah, makanya data tersebut harus kita lindungi keamanannya agar tidak bisa dimodifikasi. Nah, itu motifnya itu. Ada lagi tadi sakit hati, mungkin ada divisi lain atau orang lain yang pernah kita tidak tanggapi gitu ya. Contoh gampang gini, ada orang meminta password wifi. Nah, kita nggak, sebagai IT kita tidak memberikan karena ada rule-nya. Nah, karena dia sakit hati nggak dikasih password wifi, nah dia mencoba untuk menyerang ya, atau mencari tahu itu gimana dapat password wifi-nya. Nah, nanti metode-metodenya banyak ya, ini kita berbicara motifnya aja. Nah, itu motif-motifnya. Dan lagi biasanya motif lagi kalau di industri, di perusahaan tadi ya, saya jabatan terus sakit hati. Ada lagi misalnya dari segi persaingan kerja kita ya. Nah, teman kita mungkin sesama di bidang kita, di bidang IT, karena persaingan sama kita, makanya dia ingin mencoba merusak sistem kita. Nah, jadi di IT saya bukan mau mengajarkan bagaimana kita harus tidak percaya sama orang lain, tapi kita harus aware terhadap sistem yang kita bangun. Ya, jangan, walaupun itu teman kita, teman
sejawat kita. Tapi di sini kalau misalnya kan di IT nanti kan banyak bidang ya, nanti kalian di bidang jaringan atau di bidang security-nya atau di bidang nanti programmernya. Nah, sebaiknya dibuat rule-nya. Orang programmer itu sampai mana, orang-orang developer, orang-orang jaringan tuh sampai mana batasannya. Kita sebagai sistem, sebagai orang keamanannya itu seperti apa. Nah, kita harus membagi mereka gitu. Jangan di loss. Oh, orang programmer mau butuh data ini, apakah diperizinkan gitu untuk bisa mengambil data ini, ya, data yang mereka butuhkan. Kita harus baca dulu apa kepentingannya, apa maksudnya. Nah, sama seperti orang IT, sama seperti orang jaringan. Dia meminta kita untuk membukakan port, misalnya port untuk telnet, apakah boleh, apakah kita mengizinkan. Nah, apakah itu kita analisa dulu apakah port tersebut aman untuk dibuka sama kita. Nah, itu hati-hati ya, dari segi itu kita harus bisa membagi ketika kita masuk di ranah sebuah industri ya. Nah, itu ya motif-motifnya, sebagian motif-motifnya. Itu kita baru berbicara dari satu organisasi ya, associate. Kalau kita berbicara di luar organisasi ya, di negara ya, itu banyak sekali motif-motifnya, serangan-serangan pada sistem komputer. Oke, berikutnya lagi ada aspek-aspek keamanan komputer. Ya, nanti aspeknya apa saja? Keamanan komputer itu ada orangnya, ada sistemnya, gitu, ada perangkatnya. Nah, itu aspek-aspek keamanan komputer. Terus hukum alam pada keamanan komputer. Nah, hukum alam pada keamanan komputer tuh sebenarnya gini, mau nyaman, ya, mau nyaman tapi harus mengorbankan keamanan. Ya, jadi mau nyaman harus mengorbankan kenyamanan. Ya, jadi kalau mau aman harus mengorbankan kenyamanan. Jadi kalau misalnya kita maunya aman, harus rela nggak nyaman. Ya, harus rela nggak nyaman kalau kita mau aman. Oke, jadi itu hukum alamnya. Jadi kalau mau aman, tentunya kalian harus mengadakan sebuah proses, harus ribet ya, dalam kata lainnya ribet lah gitu. Nggak mungkin aman nyaman, itu hampir nggak mungkin ya, pasti ada protokol yang harus kita penuhi untuk bisa aman. Oke, terus berikutnya ada contoh serangan pada sistem komputer. Nanti kita bahas serangan apa saja, banyak karya. Ada tadi udah dibahas, ada apa namanya, social engineering, ada DDoS attack, ada virus, worm, dan sebagainya. Itu istilah-istilah penting dalam keamanan komputer ya, tadi ya, mungkin ada hacking, ada hacker, ada cracker, sekarang ada bug bounty, nah, macam-macam istilah-istilahnya. Nah, berikutnya mengapa perlu aman? Ya, tadi ya, pertama ada resiko kerugian finansial. Hati-hati kalau kita tidak bisa menjaga keamanan, apalagi di ranah perbankan ya, di ranah finansial ya, bisnisnya bergerak di bidang finansial, itu harus aman ya, karena bisa menjadi kerugian secara finansial. Terus resiko kerugian kerahasiaan ya, ya, kerahasiaan itu juga penting ya, kaitannya lagi sama pembagian nanti, sama permission, mana yang boleh melihat password, mana yang tidak boleh melihat password, mana yang boleh melihat data, mana yang tidak boleh. Nah, itu kerahasiaan. Terus resiko kerugian harga diri. Nah, harga diri tadi ya, jangan sampai sekarang tuh zamannya, misalnya akun Twitternya, akun IG-nya itu dihack, nah, hingga nanti mungkin disalahgunakan sama ya, tanda kutip, hackernya untuk memposting hal-hal yang mungkin bukan kita ya, yang posting. Jadi harga diri kita mungkin di situ, kok ini si A tumben-tumben mau memposting hal-hal yang tidak baik ya. Nah, itu bisa merugikan kita gitu, harga diri kita ya, dan lain-lain ya. Banyak kenapa kita harus
aman ya. Yang pasti biasanya secara finansial harus itu ya, sering ya kalau sering dialami. Kalau kita tidak aman pasti kerugian secara finansial sering dialami. Motif-motif serangan pada sistem komputer pertama ada ya tadi motif-motifnya ada politis. Nah ini kalau secara negara ya politis, ada finansial tadi kaitannya sama uang ya. Kalau misalnya kita dulu pernah ada di salah satu bank ya, yang nggak sebut bank ya, itu ada bisa membobol ya nasabah, uang nasabah. Nah, ya karena tadi tidak dijaga sistem keamanan finansialnya. Dendam, sakit hati yang tadi saya sudah bicarakan, dendam atau sakit hati. Iseng ya ada juga iseng loh ya, jadi ada juga iseng pengen coba-coba nih seberapa amankah si sistem IT yang ada di perusahaan ini, bisa jadi. Dan ini biasanya kaitannya bukan sama orang IT biasanya kayak gini iseng ini. Biasanya dia baru belajar tentang IT, baca-baca, dia pengen tahu iseng. Nah, dia pengen coba atau baru belajar IT ya tadi, baru belajar IT, dia pengen coba iseng. Terus sebagai pekerjaan karakter bayaran. Nah, ada juga karakter bayaran ada. Nah, tapi ini ada dua nanti ya. Kita akan bahas yang ilegal dan legal. Yang nanti kita akan di sini belajar di sini kita belajar menjadi yang legalnya. Kita cracker bayaran tapi yang legal. Gitu. Yang biasanya kerjaan disebut dengan pen tester. Oke, dan lain-lain. Aspek keamanan pertama ada keamanan ada confidentiality, ya informasi data hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki wewenang. Ya, ini permission ya, jadi hak akses ya. Jadi confidentiality ini gimana caranya kita memberikan hak akses pada orang yang benar-benar memiliki wewenang terhadap data tersebut. Terus integrity, informasi yang dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Ya. Jadi setelah diberikan akses, kita berikan sebuah hak untuk memodifikasi, tapi hanya untuk yang berwenang. Ada juga kan biasanya sistem itu ada kalau misalnya sistem ya berbasis teks, misalnya read write aja. Nah, siapa yang boleh write, siapa yang hanya boleh read aja. Nah, integrity ini kaitannya siapa yang boleh melakukan perubahan, write itu menulis ulang atau memodifikasi. Tuh. Karena ada juga yang punya hak akses hanya untuk membaca saja, berarti dia tidak punya integrity untuk bisa memodifikasi data tersebut. Terus berikutnya ability. Ya, availability, informasi tersedia untuk pihak yang memiliki wewenang yang kita butuhkan. Ya, jadi informasi harus tersedia ya. Atau data harus tersedia bagi pemilik wewenang. Ya. Berikutnya ada authentication. Pihak yang terlibat dengan pertukaran informasi dapat diidentifikasikan dengan benar dan ada jaminan bahwa identitas yang didapat tidak dipalsu. Nah, ini penting ya. Ini kaitannya sama keaslian data ya, keaslian data yang akan mengakses sebuah informasi ya. Contoh misalnya, saya ambil contoh, biasanya ketika kita yang gampang lah ya, biasanya kita mau menukar kartu SIM card misalnya ke sebuah provider baik Indosat, Telkomsel dan lain-lain, pasti akan ditanya KTP-nya ya, KTP-nya. Nah, si petugas yang memeriksa KTP tersebut harus benar memastikan authentication-nya harus benar, bahwa menjamin bahwa kartu SIM card yang dia tukar atau yang nanti akan dia dapatkan atau nomornya akan dia dapatkan adalah benar nomor handphone dari orang tersebut. Jadi nomor handphone yang pemilik KTP tersebut. Karena ada sebuah kejadian, ada sebuah bos di salah satu perusahaan besar ya, itu bisa kecuri datanya, semua diambil data-datanya, uangnya malah ya, dengan hanya orang tersebut tahu nomor handphone dari si bos tersebut, orang tersebut, dia datang ke counter ya, ke tempat
menukar atau Grafari atau apalah namanya istilahnya, untuk bilang bahwa dia adalah pemilik nomor tersebut. Nah, dia pengen nomor tersebut itu diaktifkan gitu. Nah, ternyata si petugasnya tidak memastikan lagi bahwa itu adalah orang yang benar atau yang tidak. Akhirnya dia dapat nomor handphone. Sekarang autentikasi apapun pasti melewati nomor handphone. Dia udah dapat nomor handphone tersebut, ya. Akhirnya dia bisa merubah banking, password, pin segala macam dari handphone yang dia sudah dapat. Ya, jadi kita nanti ketika bekerja harus benar-benar memperhatikan authentication, bahwa benar nggak dia ini pemilik dari akun tersebut, atau sistemnya juga harus mendukung benar nggak dia ini pemilik dari akun tersebut. Berikutnya ada non repudiation. Ya, pengirim maupun penerima informasi tidak dapat menyangkal pengiriman dan penerima pesan. Nah, ya ini ya. Jadi karena sudah benar, ya ini kaitan sama authentication, bahwa orang tersebut adalah pemilik dari akun tersebut, dia tidak bisa menyangkal. Atau orang yang bukan pemiliknya, dia tidak bisa menyangkal, wah ini punya saya. Dia tidak bisa, karena ketika di authentication bahwa dia ini benar atau salah pemilik dari akun tersebut. Nah, jadi harus benar-benar di proses authentication ya, jadi tidak bisa mengelak lagi. Ya, kita bisa menampilkan sebuah bukti-bukti, data-data bahwa benar pemilik akun tersebut adalah dia, dan dia tidak bisa mengelak, atau bukan dia tidak bisa mengelak. Itu tadi kasus tadi bahwa ya authentication tersebut kurang baik, sehingga ketika non repudiation dia bisa mengelak, wow ini punya saya, benar punya saya, padahal dia bukan milik dari nomor tersebut gitu. Oke, lanjut. Aspek-aspek ketidakamanan, ada interruption. Suatu aset dari suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya adalah perusak, modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Nah, ini kaitannya sama apa ya? Ini seperti menyadap ya. Jadi dia menyadap, tapi langsung memodifikasi. Tidak hanya menyadapnya, tidak hanya mendengarkan aja, tapi dia langsung memodifikasi, membypass, kayak lebih tepatnya ya, membypass atau membajak, membypass dari sistem yang harusnya punya yang berwenang ya, dia ambil gitu, sehingga yang berwenangnya malah tidak bisa. Terus interruption, suatu pihak yang tidak mendapatkan akses suatu aset. Pihak yang dimaksud bisa berupa orang, program, atau sistem lain. Contohnya adalah penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Nah, ini penyadapan. Kalau ini sebetulnya interruption dulu baru interruption ya. Interruption dulu baru interruption. Jadi disadap dulu baru nanti dimodifikasi. Kita sadap dulu. Kalau istilahnya di jaringan itu kita sebagai man in the middle. Di dunia keamanan disebutnya man in the middle. Jadi orang yang ada di behind dari sebuah sistem, yang dari sistem dan sistem orang yang berwenang mengakses sistem tersebut. Nah, man in the middle-nya adalah di tengah-tengahnya. Nah, dia menyadap, terus dia nanti akan melakukan interruption atau merubah modifikasi. Jadi dia udah tahu dulu passwordnya apa, contohnya, terus langsung dia berubah password tersebut, sehingga orang yang berwenang tidak bisa masuk gitu. Jadi kalau cuma nyadap doang sebenarnya nggak masalah. Nyadap bukan nggak masalah ya, sebenarnya bermasalah, tapi nyadap dia nggak merubah, kita masih bisa akses. Dan kalau kita nanti aware, kita harus merubah. Nah, ketika dia mau masuk lagi, dia mau nyadap lagi, dia akan kesulitan karena password sudah kita rubah. Nah, yang berbahaya itu kalau penyadap selanjutnya melakukan modifikasi. Tapi biasanya selalu modifikasi tentunya, biar kita tidak bisa akses. Terus berikutnya adalah modification. Nah, ini modification. Suatu pihak yang tidak berwenang dapat melakukan perubahan terhadap suatu aset. Contohnya adalah perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan memberikan kesannya. Nah, ini ya. Ini modifikasi. Ini jelas ya, modifikasi.
jadi ini modification sama interruption itu sama ya sebetulnya. Jadi intinya melakukan perubahan sebuah data, ya, melakukan perubahan sistem. Dan berikutnya ada fabrication, suatu pihak yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya adalah pengiriman pesan palsu pada orang lain. Jadi ya ini semua saling terkaitan ya. Jadi setelah dimodification, terusnya dia mengirimkan ke sistem yang keterkaitan sistem dengan sistem lain, bahwa yang mengirimkan seolah-olah yang berwenang, seolah-olah orang yang aslinya, padahal dia, sedangkan data sudah dimodifikasi, sehingga nanti akan terjadi ketidaksinkronan gitu. Ya contohnya gini, misalnya saya sudah dapat data manajer keuangan, ya saya sudah dapat user password manajer keuangan, dan tentunya user tersebut, password tersebut sudah saya rubah, bahkan username-nya sudah saya rubah. Manajer keuangan pasti kaitannya sama nanti bagian-bagian lain, misalnya sama bagian purchasing. Nah, ketika saya sebagai manajer keuangan, saya nanti mungkin akan memberikan bisa mentransfer sejumlah uang kepada bagian purchasing. Nah, karena sudah karena saya bukan yang berwenang, saya bisa seenaknya mentransfer uang ke bagian purchasing. Nah, ini yang aspek fabrication itu seperti itu penjelasannya. Oke, lanjut. Hukum alam keamanan komputer. Nah, ini yang pertama, tidak ada sistem yang 100% aman. Ya, jadi nggak ada sistem 100% aman. Karena sistem semua yang dibuat oleh manusia pasti memiliki celah. Ya, pasti ada celah. Tapi nanti kita bisa buat batas toleransinya gitu. Jadi memang tidak aman, tapi kita punya batas toleransi yang ketika sistem ini diuji, toleransinya sangat tinggi. Contoh misalnya, sistem ini bisa dihack, sistem ini bisa dibobol, tapi membutuhkan waktu sampai misalnya bertahun-tahun. Nah, sistem ini bisa dihack, tapi gitu kalau tidak melakukan serangkaian protokol yang sudah ditentukan atau serangkaian aturan-aturan yang sudah ditentukan. Ya, jadi harus si orangnya melakukan serangkaian. Nah, bahwa sistem ini susah untuk di hacking. Tapi kalau pengguna dari sistem tersebut tidak melakukan serangkaian aturan, sehingga sistem tersebut bisa jadi tidak aman. Nah, itu toleransi yang nanti kita akan buat gitu, kita buat gitu. Jadi kenapa kok sistemnya nggak aman gitu ya, berdalih kan tidak ada 100% aman, tapi gitu tuh diingat, iya oke, nggak 100% aman, tapi ketika sistem tersebut kita buat dengan baik, ya dengan baik dan artinya sistem dibuat dengan dengan keamanan yang baik, dan pengguna juga melakukan SOP dengan baik ya untuk mengakses sebuah sistem tersebut. Nah, sistem tersebut harusnya aman ya. Jadi anggapan bahwa kalau sistem itu bisa dihack terus kalian sebagai sistem keamanan jawab, wah tidak ada sistem yang 100% aman, ya kalian salah. Tapi ketika kalian bilang oke, sistem ini aman, tapi harus melakukan hal-hal yang sudah kita sepakati atau hal-hal yang sudah dibuat sama orang keamanan di suatu lembaga tersebut. Ya, gitu. Terus keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan yang tadi udah kita bahas. Oke, contoh insiden serangan pada sistem komputer. Nah, ini dulu ya, tahun 2004, situs KPU ya, TPN KPU Go ID ya, Go ID berarti punya pemerintah ya, di-crack sehingga konten situsnya tersebut berubah. Ya, 2004 pertama Indonesia masalah pemilihan secara langsung itu KPU-nya di hack gitu, sehingga tadinya mungkin partai apa berubah jadi partai apa gitu, atau lambangnya berubah. Nah, itu bisa dihack. Ini jenisnya perubahan konten ya, jenisnya masuk ke device ya, namanya serangannya device web, hanya merubah tampilan webnya aja, tidak merubah isi konten webnya ya, tidak merubah database-nya, itu device.
Tahun 2001 nasabah klikbca.com disadap identitasnya akunnya oleh serangan yang membuat situs mirip URL dan tampilannya dengan klik BCA yang asli. Nah, jadi dia ada klik BCA itu harusnya nggak pakai C ya. Ya, klik BCA itu nggak pakai C. Klik BCA nah dia dibuat pakai C, klikbca.com. Sehingga orang yang awam, orang yang tidak memperhatikan itu beranggapan bahwa web klikbca.com itu benar-benar ya klik BCA tanpa C ya. Jadi yang aslinya itu pakai C. Nah, yang enggak, yang tidak aslinya itu yang mode yang apa buatannya itu yang pakai yang enggak pakai C. Nah, sehingga orang orang tuh lebih gampang tersugesti bahwa atau termanipulasi bahwa klik bca.com itu yang tanpa C ini yang asli itu. Akhirnya karena tampilannya mirip, di situ disuruh masukin password, masukin token, masukin pin, akhirnya itu bukan masuk ke BCA-nya tapi masuk ke web cloningannya gitu. Sehingga orang yang membuat web cloningannya itu mempunyai data-data nasabah dari dari nasabah BCA tersebut. Oke, berikutnya lagi ada contoh kasus di 2000 di tahun 97, tepatnya di 10 Maret, seorang hacker dari Massachusetts berhasil mematikan sistem telekomunikasi sebuah airport lokal Worcester ya, Massachusetts, sehingga mematikan komunikasi di counter tower dan menghalau pesawat yang hendak mendarat. Dia juga mengacaukan sistem komunikasi Rosat Massachusetts. Nah, ini ada di film ini kalau nggak salah ya, di film Die Hard kalau nggak salah, ini ada di film ini hackernya nih. Oke, berikutnya ada beberapa istilah yang ada di komputer, ada istilah-istilah keamanan komputer. Nah, ini yang perlu kalian cari tahu. Ini nggak perlu saya jelaskan satu-satu karena ada di internet, kalian bisa cari tahu sendiri. Hacker itu apa, cracker itu apa, web apa. Ini yang akan jadi tugas. Sama tadi tugasnya, kalau kalian tadi ingat, dicari tahu gitu apa undang-undang yang berkaitan dengan keamanan komputer. Nah, jadi nanti kaitannya sama tadi yang saya sudah jelaskan, kaitannya sama batasan apa saja nanti ketika kita melakukan pengujian keamanan komputer, batasannya kita dari situ acuannya. Ya, jadi undang-undang itu adalah acuan tertinggi yang kita harus patuhi ya di negara kita. Oke, itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. Dan jika belum paham, nanti kita bisa komunikasi lewat grup atau media apapun, atau mungkin nanti kita bisa live, itu nanti diatur aja waktunya, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.